Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menyaksikan warta jemaat sejenak. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan, diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Dengan hormat kami undang bangkit berdiri pada seluruh jemaat dan kita bernyanyi dari KJ 3 ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, marilah kita menghayati
Apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah? Kita bernyanyi dari kajian 64 ayat 1 sampai 2, bila kulihat bintang gemerlapan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berdoa secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaanmu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Engkau menuntun kami dalam hidup kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain dengan bernyanyi dari KJ 392 ayat 1 dan 3, Ku berbahagia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang terus memanggil kami untuk bersekutu, meskipun persekutuan kami dilakukan secara online atau daring, dan kami mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kami berterima kasih atas panggilan Tuhan yang memungkinkan kami mendengarkan firman-Mu untuk mengenal suara dan kehendak Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga masing-masing kami beroleh hikmat dan kekuatan Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dan terutama untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur pada kita di minggu pagi ini terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, pada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22 demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan.
Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam. Saudara-saudara, dalam ibadah Minggu pada hari ini tanggal 18 Oktober 2020, kita sedang menjalani bulan keluarga dan temanya adalah semua untuk Allah. Saya mengharapkan supaya kita hidup untuk membangun keluarga kita masing-masing, sebab entitas keluarga kita adalah entitas yang penting untuk kita kembangkan dalam rangka kemajuan kehidupan bergereja dan terutama dalam kemajuan kerajaan Allah. Saudara-saudara, saya ingin menceritakan suatu kisah, mungkin saudara-saudara pernah mendengar kisah itu atau menontonnya di YouTube. Ada seorang suami setelah 10 tahun menikah, lalu dia berencana untuk menceraikan istrinya. Oleh karena dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Barangkali juga dia merasa jenuh dengan keluarganya. Dan karena itu dia memutuskan untuk menyampaikan rencananya kepada istrinya bahwa dia ingin bercerai. Maka tibalah waktunya, dia kemudian mendapati atau menemui istrinya dan mengutarakan maksudnya dengan mengatakan, "Kita cerai." Tentu saja istrinya kaget dan menangis karena merasa ini pukulan berat baginya. Nah, beberapa hari istrinya merenungkan hal itu, sampai akhirnya dia mengambil sebuah sikap. Dia menyatakan kepada suaminya begini, "Saya bersedia engkau ceraikan, tapi ada satu permintaan saya, yaitu selama 30 hari sebelum perceraian itu terjadi, mohon engkau mendampingi anak-anak kita setiap malam untuk menemani mereka belajar." Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mohon, boponglah aku ke tempat tidur. Sebagaimana dulu pada bulan-bulan pertama kita menikah, engkau membopong aku sebelum tidur dan membawa ke ranjang. Saudara-saudara, maka suaminya bersedia untuk melakukan permintaan istrinya, sebab itu adalah permintaan terakhir sebelum perceraian terjadi. Dan mulailah pada hari-hari berikutnya, dia kemudian menemani anak-anaknya, kemudian membantu mereka untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan, mengurus mereka dikala mereka kemudian terganggu kesehatannya, dan dia lakukan itu berhari-hari. Ketika malam tiba, dia lalu kemudian menemui istrinya, membopongnya dan membawanya ke tempat tidur. Itulah yang dia lakukan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dalam masa-masa dia melakukan semuanya itu, pikirannya terbuka. Lalu kemudian dia mengerti betapa berartinya istrinya selama ini. Karena begitu setia mengurus anak-anak mereka,
menemani mereka belajar, mengurus kehidupan mereka, merawat mereka ketika sakit. Dan apalagi saudara-saudara, ketika dia membopong istrinya setiap malam untuk diletakkan di ranjang sebelum dia tidur. Dia lalu kemudian merasakan bagaimana masa-masa awal itu pernah begitu indahnya, yang sekarang mungkin dia lupakan. Menjelang hari yang ke-30, dia lalu kemudian berubah sikap dan mengatakan, maafkan aku istriku, karena ternyata aku selama ini mengabaikan kamu, mengabaikan engkau dan anak-anakku. Engkau sungguh orang yang sangat berarti bagiku. Lalu dia tidak jadi bercerai. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua, lihatlah istrimu, lihatlah suamimu, lihatlah anak-anakmu. Mungkin selama ini kita mengabaikan mereka. Dan barangkali ada satu permintaan saya di sini. Mari jika kita berdekatan, genggamlah tangan istri, tangan suami, tangan anak-anak. Ayo, di rumah masing-masing, coba lakukan. Ya, ini adalah saat yang sangat istimewa untuk kita merenungkan diri kita, keluarga kita. Dan ketahuilah, pandemi COVID-19 ternyata merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk menancapkan kembali suatu bentuk kasih yang pernah hilang. Karena siapa menduga bahwa pandemi ini akan terjadi dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita terkurung di rumah. Distancing sosial itu adalah bentuk lain dari kita terpenjara di rumah karena memang harus berusaha untuk memutus rantai perluasan dari COVID-19 yang ternyata sampai bulan Oktober ini masih tinggi, saudara-saudara. Di daerah-daerah yang besar, di kota-kota besar, bahkan di daerah-daerah terpencil ternyata sudah banyak kasus yang muncul di sana. Dan oleh karena itu saya kadang-kadang merenungkan begini, mungkin ini adalah persoalan dan tantangan kita. Pandemi adalah suatu ancaman, tetapi di balik itu ada suatu hikmat yang perlu kita ambil, membangun kembali hubungan yang intim antara kita sebagai keluarga, antara suami dan istri, istri dan suami, orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua. Ini harus kita syukuri. Tetapi ada perenungan saya yang lebih jauh, saudara-saudara. Entitas keluarga yang kita miliki itu tidak akan kokoh, dia akan rapuh kalau dasarnya salah. Sebab apa? Coba lihat, meskipun kita di rumah-rumah, banyak masalah yang terjadi dan pertengkaran. Saya dengar dari beberapa jemaat itu muncul dan begitu mengancam kehidupan mereka sampai ada yang mengalami keretakan keluarga. Nah, saya katakan tadi, kalau dasarnya tidak tepat, itu kita akan mengalami masalah besar. Meskipun kita semua berada di rumah atau kita satu rumah karena COVID-19. Oleh karenanya pada saat ini, kebetulan kita sebagai jemaat GKI di mana-mana termasuk GKI Pulau Mas ini, merenungkan suatu topik yang luar biasa terkait dengan bulan keluarga, di mana kita akan menyorot soal kehidupan berkeluarga dan saling mengajak untuk membangun keluarga. Saudara-saudara, tidak mungkin keluarga kita bangun atas materi, tidak mungkin keluarga kita bangun atas dasar yang lain, tidak mungkin juga keluarga kita bangun atas dasar handphone, atas dasar fasilitas-fasilitas. Itu semua akan ambruk. Cuma satu dasarnya, saudara-saudara. Mari kita bergandengan tangan, lalu kemudian bersimpuh di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini kami. Kalau tema hari ini berkata, semua untuk Allah, maka hanya itu cara kita untuk membangun dan menegakkan keluarga yang kokoh dan kuat. Bersama-sama kita berdoa, Tuhan, hidup kami seluruhnya adalah untuk-Mu. Saudara-saudara, pergunakanlah waktu-waktu selama pandemi ini, di mana kita dimungkinkan untuk berada satu rumah. Walaupun kita keluarga dulu sebelum pandemi, kita memang namanya keluarga, satu keluarga, tapi kadang-kala kita tidak bisa berjumpa satu sama lain. Ada yang subuh-subuh udah keluar, udah tengah malam baru pulang, tidak bisa berbicara lagi dengan anak-anaknya. Mari kita saling menggenggam tangan dan kemudian lakukan beberapa hal ini. Usahakan ada doa-doa di antara keluarga. Usahakan ada ibadah di dalam rumah. Usahakan ada pembacaan Alkitab.
Karena ini adalah dasar yang utama bagi kita untuk membangun suatu perasaan harmonis di antara keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada penekanan tema, biarlah semua keluarga, semua jemaat akan bersimpu dalam sebuah pengakuan, hidup kami seluruhnya Tuhan, semuanya adalah untuk-Mu. Saudara-saudara, bangsa Israel mengalami pembaruan-pembaruan Tuhan, termasuk apa yang kita bisa dengarkan dari pembacaan Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Itu pada bagian awalnya sungguh sangat menarik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa mereka menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Karena pembaharuan-pembaharuan Tuhan melahirkan sukacita yang besar, maka lahirlah suatu dendang syukur di mana mereka menyanyikan nyanyian baru, lagu baru untuk Tuhan. Saya mau menjelaskan, kata baru ini tidak berarti bahwa lagu itu mesti baru. Pertama-tama, memang itu menunjukkan suatu pengungkapan yang baru. Karena kalau kita melacak latar belakang orang menyusun lagu, itu karena mereka mengalami kekaguman atas perbuatan Tuhan. Maka muncullah lagu Oh Holy Night, maka muncullah lagu-lagu ajaib benar Tuhan, maka muncullah lagu-lagu terpujilah Allah. Jadi karena itu mereka mendendangkan perbuatan Tuhan melalui lagu-lagu baru mereka. Mungkin saja kita bisa menyairkan secara baru suatu perbuatan Tuhan lewat lagu-lagu kita. Tetapi juga kita bisa menyanyikan lagu-lagu lama, namun dengan spirit yang baru. Nah, ini saya kira yang perlu kita renungkan. Kita kemudian memuji Allah seperti apa yang ada di dalam NKB, atau yang ada di dalam Kidung Jemaat, atau apa yang ada di dalam Kidung Keesaan yang sekarang ini baru terbit. Kita menyanyikan memang itu lagu yang lama, lagu yang biasa, tapi dengan spirit yang baru, karena kita merasa ada sentuhan Allah. Ada jamahan Allah yang kemudian memungkinkan kita untuk kemudian mengalami pembaharuannya dan memuji-muji Tuhan. Maksud saya begini saudara-saudara, semua lagu itu harus dinyanyikan dalam dimensi lagu baru. Karena apa? Karena pembaharuan Tuhan memberikan suatu dorongan kepada kita untuk memuji-muji Allah. Jadi ini maksudnya menyanyikan nyanyian baru. Yang pertama, jika ada yang dimungkinkan menyairkan suatu lagu yang baru, itu boleh. Tapi juga lagu-lagu biasa, tapi dinyanyikan dengan spirit yang baru. Yang kedua, menyanyikan nyanyian baru lalu kemudian diikuti oleh suatu sikap yang sungguh sangat menawan, menceritakan kemuliaan Tuhan secara verbal. Saudara-saudara, saya kira Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dia ajaib dan perkasa, dan banyak hal yang kemudian Tuhan turunkan bagi kita. Meskipun pandemi, saya percaya banyak orang yang kemudian mengalami pertolongan Tuhan. Karenanya coba renungkan begini, walaupun hidup kita susah, tapi saya sangat yakin tidak ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang tidak makan dalam 1 bulan itu. Masih bisa makan, bukan? Mungkin kita menjerit karena kehabisan beras, atau barangkali kita mengalami kesulitan karena tiadanya hal-hal yang lain. Tapi saya lihat bahwa kita tetap diberkati oleh Tuhan. Mudah-mudahan ini semua membuat kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Menceritakan di sini bukan sekedar sebuah bentuk kesaksian semata, karena bagi saya seringkali kesaksian adalah jebakan. Banyak orang bersaksi sebenarnya bukan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, tapi menceritakan kemuliaan dirinya. Ada yang mengatakan begini, antara kesaksian dan kesombongan itu beda-beda tipis. Hati-hati saudara-saudara. Nah, kalau kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan, maka paradigmanya adalah di atas semua yang saya ceritakan tidak ada Pinehas, tidak ada Mas Setio. Maksud saya bukan diri kita, hanya kemuliaan Tuhan. Itu yang kemudian harus menjadi paradigma kita dalam menceritakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai keluarga, kita juga dituntun oleh firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22, di mana tadi dikatakan bahwa maka sesudah itu orang-orang Farisi kemudian berunding bagaimana mereka mau menjerat Yesus dengan pertanyaan. Mereka mengirim murid-murid mereka bekerja sama dengan kalangan Herodian. Lalu kemudian menemui Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur
dan dengan jujur pula engkau mengajarkan ajaran-ajaran yang berkenaan dengan kehendak Allah, dan engkau tidak mencari muka. Itu suatu pengakuan yang luar biasa dan tepat. Tapi ternyata Yesus membaca bahwa itu mereka lakukan bukan murni sebagai pengakuan bahwa Yesus memang jujur, bahwa Yesus memang mengajarkan ajaran Allah dengan cara yang benar, bahwa Yesus tidak mencari muka, melainkan itu adalah sebuah taktik. Karena itu dia menghardik mereka dengan mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang munafik, aku mengetahui apa yang kamu lakukan." Lalu kemudian dia mempersilahkan mereka mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, apakah kita diperkenankan untuk membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan yang menjebak saudara-saudara, jebakan maut. Kalau Yesus misalnya mengatakan boleh membayar pajak kepada kaisar, maka dia dianggap pengkhianat. Ya, orang Farisi akan menganggap mereka para pengkhianat. Tetapi bila dia mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka kalangan Herodian yang pro pajak akan mengatakan bahwa Yesus melawan pemerintah yang berkuasa di tengah-tengah mereka. Tapi Yesus membaca pikiran mereka, dan karena itu dengan hikmat ilahi lalu kemudian dia mengatakan, "Berikanlah uang yang selama ini kamu pakai untuk membayar pajak." Lalu orang itu memberikan dinar kepadanya. Dia bertanya setelah memperhatikan dinar itu, "Gambar siapakah yang ada di sini?" Secara serentak mereka mengatakan, "Gambar kaisar." Karena itu keluarlah maklumat Allah yang dikatakan oleh Yesus sebagai suatu pijakan yang indah untuk kita kembangkan di kemudian hari, yaitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan dia menambahkan poin berikut, bahwa kamu juga harus memberikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu mengagumkan orang-orang yang mendengar, terutama yang mengajukan pertanyaan tadi. Lalu mereka pergi karena mereka merasa tidak berdaya untuk menjerat Yesus. Saudara-saudara, dalam perenungan kita terkait soal ini mau mengajak kita untuk memahami posisi kita sebagai warga kerajaan Allah plus sebagai warga kerajaan dunia. Kita sebagai orang Indonesia, kita adalah warga kerajaan Allah, tetapi juga kita adalah warga dari negara Republik Indonesia. Yesus mengajarkan ada dua tanggung jawab yang harus kita penuhi. Tanpa memenuhi dua tanggung jawab ini, kita tidak akan mencapai suatu derajat yang disebut kebahagiaan orang Kristen, karena kita tidak memenuhinya secara seimbang. Oleh karena itu penekanannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ingatlah bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia kita punya tanggung jawab, ya. Jadi mulai sekarang jangan coba-coba untuk tipu-tipu, ya, atau kita mau mencoba lari dari tanggung jawab, ya. Karena seringkali terjadi suatu persoalan dalam kehidupan kita, ya, karena kita mengabaikan tanggung jawab kita. Ada pajak yang harus dibayar, kita tidak mau, karena kita berpikir, ngapain, kan negara sudah punya banyak fasilitas, negara sudah punya banyak aset. Tidak, kita punya tanggung jawab itu dan Yesus mengajarkan itu. Yang kedua, kita juga punya tanggung jawab kepada kerajaan Allah yang kemudian kita implementasikan melalui tanggung jawab kita di gereja, di mana kita bergereja. Jadi dua-duanya ini harus kita penuhi. Mengapa saya harus menjabarkan ini? Itu harus kita bangun dari keluarga, saudara-saudara. Jadi orang tua, mari kita mengajarkan supaya anak-anak kita memiliki suatu konsepsi hidup bahwa dirinya berada dalam dua tanggung jawab yang besar. Yang satu, dia harus membangun negara, karena itu berikanlah tanggung jawabmu. Kemudian yang kedua, kita harus membangun pelayanan, berikanlah tanggung jawab kita kepada gereja. Tanggung jawab iman itu berdimensi dua, yaitu tanggung jawab kepada bangsa, tanggung jawab kepada gereja. Karenanya harus kita penuhi dua-duanya. Kalau tidak, berarti kita tidak memenuhi hukum Kristus yang sudah diajarkan oleh Yesus dengan tandas kepada orang-orang yang datang bertanya kepadanya. Dengan menjabarkan ini, saya ingin kita mulai membangun kehidupan keluarga. Keluarga yang kokoh kuat. Keluarga yang beribadah seperti yang saya singgung di bagian awal tadi. Berdoa, tapi juga keluarga yang punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab kepada bangsa ini. Sekaligus juga kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Memang tanggung jawab kepada Tuhan adalah yang terutama, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita.
Cuma seringkali karena terlalu besarnya penekanan pada tanggung jawab akan Tuhan sehingga yang lain diabaikan. Tapi kali ini kita sudah mendengar dengan sangat jelas bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memenuhi juga tanggung jawab kita kepada bangsa kita. Semoga keluarga-keluarga kita terus diperkokoh dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sekaligus juga dengan tanggung jawab yang bisa kita jabarkan dalam dua dimensinya tadi, berbakti kepada negara dan apalagi berbakti kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat GKI Pulau Mas dan bajem-bajemnya dimanapun berada. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Allah, kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk menjalankan suatu kehidupan dalam tanggung jawab kami kepada bangsa dan juga tanggung jawab kami kepada gereja, di mana semuanya itu kami tegakkan atas dasar iman yang mengaku Tuhanlah pemilik kehidupan kami, dan karenanya semua tanggung jawab itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua adalah untuk Allah. Berkati kami Bapa untuk membangun kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga. Berikan kami kekuatan, kesabaran dan ketabahan untuk membina persekutuan-persekutuan keluarga, sehingga kami erat bersatu, terutama untuk melewati masa-masa pandemi yang masih kami hadapi ini. Tuhan, berkati seluruh pelayanan dari GKI Pulau Mas dan bajem-bajemnya. Tuhan kiranya menyertai langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mewujudkan pelayanan mereka sebagai penyataan kasih Allah. Ibadah-ibadah live streaming yang dilakukan, bahkan juga pelayanan-pelayanan meskipun dalam kondisi terbatas harus diwujudkan. Tuhan berkatilah. Berkatilah hamba-hambamu, para pendeta, juga penatua khusus dan seluruh penatua. Tuhan memberkati pelaksana-pelaksana dari kegiatan-kegiatan pelayanan lewat komisi dan badan-badan yang ada. Bapa, berkati kami dalam rangka mempersiapkan pelayanan dan kegiatan Natal. Tuhan kiranya menaungi kami dengan Roh-Mu, sehingga oleh hikmat-Nya kami sungguh-sungguh bersuka cita untuk melaksanakan semuanya itu, baik persiapan-persiapannya sampai pelaksanaannya kelak di bulan Desember. Terima kasih Bapa untuk persekutuan GKI Pulau Mas dan cabang-cabangnya yang Tuhan tetap peliharakan sampai pada hari ini. Kami tahu jikalau kami tetap bisa melaksanakan pelayanan semata-mata karena anugerah daripada Tuhan saja. Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit atau di rumahnya, yang berada dalam proses-proses penyembuhan dan pemulihan. Kami menundukkan kepala memohon kepadamu. Tuhan, berkatilah mereka. Kiranya seluruh proses medis yang mereka terima, langkah-langkah perawatan dari pihak keluarga, dan semua makanan minuman yang dikonsumsi akan menjadi jalan Allah untuk mengalirkan kekuatan kesembuhan-Mu kepada semua saudara-saudara kami dalam keadaan yang sakit dan proses pemulihannya. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan, terutama yang terdampak karena wabah COVID ini. Mungkin mereka dirumahkan atau mengalami pengurangan jam-jam kerja, termasuk pengurangan gaji atau pendapatan. Tuhan, kami berdoa, tolonglah kami dan berkatilah GKI Pulau Mas ini untuk menjadi jalan dan terutama tangan Tuhan, sehingga semua orang yang mengalami kesulitan terhiburkan oleh pelayanan-pelayanan mereka. Bapa, kami menyerahkan langkah kehidupan kami di masa-masa selanjutnya. Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami. Tuhan peliharakan, Tuhan pimpin mereka. Berkati kami dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tuntun kami ya Bapa untuk melewati tantangan-tantangan yang ada. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, kepadamulah kami berserah. Hiburkanlah mereka yang bersedih, karena beratnya beban yang menindih hidup mereka, atau karena terpaan duka dalam kehidupannya. Kiranya jamahan tangan Tuhan, sentuhan kasih-Mu akan memberikan penguatan dan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah. Berkati pemimpin kami Tuhan dari pusat sampai ke daerah. Berkati situasi kami Tuhan,
terutama dengan gejolak yang ada setelah penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai dan melindungi kami. Peliharakanlah kami dalam kesatuan, di tengah-tengah kemajemukan kami. Berkati semua agama-agama yang ada di Indonesia. Berkati semua elemen-elemen masyarakat. Berkati setiap unsur-unsur yang mengambil bagian dalam kehidupan kami sebagai satu negara. Tuhan menyertai kami. Berkati gereja-gereja di Indonesia dalam pelayanannya, khususnya gereja-gereja atau jemaat-jemaat dalam lingkupan GKI. Kiranya kuatan Tuhan dan kasih Tuhan akan menolong kami. Berkati saudara-saudara kami yang terus berusaha untuk membantu penanganan, persiapan pelayanan-pelayanan ibadah daring. Tuhan, Engkau memberkati mereka sehingga mereka berada dalam kekuatan tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandas pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, terambil dari Roma 11 ayat 36. Mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari KJ 363 ayat 1-3, bagi Yesus kuserahkan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemelihara kehidupan kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memampukan gereja-Mu untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Ke dalam tangan-Mu kami aturkan doa ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 369A ayat 1 dan 2. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.